Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Sofyan Alphard, peserta Latsar CPNS, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2022 angkatan 36. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Berikut mind mapping yang telah saya buat. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang pertama, ada definisi wawasan kebangsaan. Yang kedua, ada sejarah penting kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ada 4 konsensus dasar. Kemudian, jati diri atau identitas bangsa Indonesia. Kemudian ada definisi bela negara. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan yaitu adalah cara pandang yang berdasarkan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri sendiri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada sejarah-sejarah penting terciptanya kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang berada di Stovia. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tujuan awal yaitu meningkatkan dan mengangkat derajat bangsa. Kemudian yang kedua ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh pemuda Indonesia yang berada di Belanda. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908. Perhimpunan Indonesia merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian ada Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kongres Pemuda I menghasilkan 3 poin. Yang pertama yaitu cita-cita Indonesia menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Kedua, seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Yang ketiga, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kemudian ada Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda dan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya secara instrumental. Kemudian didirikanlah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Kamal Kecil Harada untuk memikat hati rakyat Indonesia. Kemudian, ada tujuan BPUPKI yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal berkaitan dengan sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI mengalami 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan Pancasila. Kemudian sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian didirikannya PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya terdapat 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara yang fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis yang ada di Indonesia. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari Kitab Sukta Soma yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Kemudian ada NKRI. Kemudian ada jati diri atau identitas bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Yang kedua ada bendera. Bendera yaitu merah dan putih. Kemudian ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila.
Dan yang terakhir ada lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bela negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara yang didasarkan terhadap kecintaan negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Dalam bela negara, terdapat nilai-nilai bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Sikap yang dapat menunjukkan cinta tanah air yaitu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian, bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sikap yang dapat diperlihatkan yaitu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sikap yang dapat diperlihatkan yaitu paham nilai-nilai Pancasila dan mewujudkannya. Kemudian yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Sikap yang dapat menunjukkannya yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian ada kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dapat diperlihatkan dengan senantiasa menjaga kesehatan. Setelah mengetahui wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kita sebagai ASN hendaknya menjalankan fungsinya sebaik-baiknya. Fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa agar cita-cita atau tujuan nasional tercapai. Sekian penjelasan mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Terima kasih.